Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan sama-sama melanjutkan pembahasan kita di buku Shiratal Mustaqim, pada buku Shiratal Mustaqim part 3. Di pertemuan pertama kita sudah membahas apa itu Shiratal Mustaqim, judul besar dari buku ini. Yang kedua kita telah membahas apa itu hidayah dan berapa bagian cabang hidayah. Hidayah terbagi menjadi dua, hidayah dilalah dan hidayah taufikiyah. Sekarang kita akan melanjutkan cara mendapatkan hidayah menuju Shiratal Mustaqim. Yang pertama, memohon kedua sisi hidayah tersebut dari yang memiliki secara mutlak. Kita harus terus memohon hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala baik dalam salat maupun di luar salat. Karena hanya Dialah yang sanggup memberikannya kepada kita dalam bentuk yang sempurna dan berguna. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wallahu yahdi may yasha'u ila siratal mustaqim." Dan Allah memberi petunjuk kepada siapa saja yang dikehendaki ke siratal mustaqim, yakni jalan yang lurus. Al-Baqarah 213. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita mendapatkan hidayah agar kita meniti jalan Shiratal Mustaqim? Yakni kita harus meminta kedua sisi hidayah tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik itu di luar salat ataupun di dalam salat, baik itu di dalam salat maupun di luar salat. Kalau kita di dalam salat, itu kan kita sudah pasti membaca ihdinas siratal mustaqim. Nah, yang di luar salat ini kita harus selalu meminta kedua sisi hidayah tersebut. Dalam hadis qudsi Allah berfirman, "Ya ibadi, kullukum dhalun illa man hadaitu fastahduni ahdikum." Wahai hamba-hambaku, kalian semua sesat, kata Allah, kecuali siapa yang telah aku beri petunjuk, maka mintalah petunjuk, pasti aku akan memberinya, kata Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Muslim. 2. Belajar dan beramal. Setiap orang yang bermujahadah, yakni bersungguh-sungguh diri untuk mempelajari ilmu yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada para rasulnya dengan ikhlas dan mengamalkan apa-apa yang dipelajarinya, maka akan dibukakan baginya pintu-pintu ilmu yang belum diketahuinya. Ketika mengamalkan ilmu baru tersebut, maka dia diberikan lagi baginya ilmu-ilmu yang belum pernah diketahuinya. Demikian seterusnya. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha ma'al muhsinin. Dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan kami, benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami, dan sungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik. Al-Ankabut ayat 69. Yang kedua adalah belajar dan beramal. Ketika kita mempelajari ilmu yang telah Rasulullah SAW ajarkan kepada kita, yakni tentang agama Islam, syariat-syariat Islam, lalu kita mengamalkannya, Allah akan membukakan bagi kita pintu-pintu ilmu kebaikan yang belum kita ketahui. Ketika kita bermujahadah, bersungguh-sungguh mempelajari ilmu dan bermujahadah juga untuk menerapkan ilmu-ilmu yang kita ketahui. Di sini dalam tafsir Ibnu Katsir berkata, "Alladzina ya'maluna bima ya'lamun yahdihumullah bima la ya'lamun." Orang-orang yang menerapkan ilmu-ilmunya yang telah ia ketahui, Allah Subhanahu wa taala akan memberikannya baginya ilmu-ilmu yang belum ia ketahui. Ketiga adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Selama seorang muslim memegang teguh perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, serta menjauhi dan menghindari larangannya, selama itu pula Allah Subhanahu wa taala akan memberi hidayah kepada hatinya dan menganugerahinya cahaya yang akan meneranginya saat ia berjalan dalam kegelapan. Yang ketiga adalah takwa. Takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Selagi kita selalu bertakwa kepada Allah dan Rasulnya, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan cahaya kepada hati kita, layak lilin di suatu ruangan. Kita akan mendapatkan cahaya ilahi. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa aminu birusulihi yu'tikum kiflaini min rahmatih wa yaj'al lakum nuran tamshuna bih wa yaghfir lakum wallahu ghafurur rahim. Hai orang-orang yang beriman kepada para rasul, bertakwalah kepada Allah dan berimanlah kepada Rasulnya. Niscaya Allah memberikan rahmatnya kepada kalian dua bagian dan menjadikan untuk kalian cahaya. Dengan cahaya itu kalian dapat berjalan dan Dia mengampuni kalian, dan Allah Subhanahu wa taala pengampun lagi Maha Penyayang. Al-Hadid ayat 28.
Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqanan wa yukaffir ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil adzim. Hai orang-orang yang beriman, jika kalian bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan kepada kalian furqan dan menghapuskan segala kesalahan-kesalahan kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Hai orang-orang yang beriman, jika kalian bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan kepada kalian furqan dan menghapus kesalahan kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Dan Allah punya karunia yang besar. Al-Anfal ayat 29. Catatan, furqan adalah kemampuan untuk mengenal dan membedakan antara kebenaran dan kebaikan, dan ini adalah inti dari hidayah. Ibnu Katsir berkata, furqan faslan bainal haqqi wal batil. Furqan adalah pembeda antara kebenaran dan kebatilan. Cukup di sini dulu video kita kali ini. Semoga bermanfaat. Kita telah membahas apa itu shiratal mustaqim dan apa itu hidayah. Hidayah terbagi berapa, dan sekarang bagaimana cara mendapatkan hidayah agar kita meniti jalan shiratal mustaqim, yakni jalan Allah yang lurus yang diikuti para rasulnya. Yang kita sekarang telah berada di jalan shiratal mustaqim. Insyaallah kita sedang menempuh bagaimana para rasul dalam beragama, kita menempuh jejak-jejak para salaf. Semoga bermanfaat video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.